Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram, Al-Ulama, Il-Amilin, khususnya Abah Hafidh Ghazali beserta ibunya Ibariza yang kami tunggu-tunggu barokah doa serta ilmu manfaatnya. Kepada segenap asatidz Madrasah Nurul Asna beserta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ariyat Putri dan mbak-mbak yang cantik-cantik ini yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak terlupakan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Sebelumnya saya mau bertanya nih sama Mbak. Tahu nggak apa itu bersyukur? Bersyukur itu adalah kita menerima suatu ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Misal si Fulan itu kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan. Dia tidak bersedih dan dia tidak mengeluh dan ia malah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bak kata orang Melayu, untung tak mati. Banyak sekali orang-orang yang jarang bersyukur, bahkan tidak pernah bersyukur. Padahal kita sebagai umat Islam harusnya tahu bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Surah An-Nahl ayat 83. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Banyak di antara manusia yang ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji siapapun yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka Allah akan menambah lagi nikmat itu. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang kurang bersyukur itu? 1. Suka mengeluh. 2. Membandingkan hidupmu dengan orang lain. 3. Ingin hidup menjadi orang lain. 4. Ingin menjadi seperti orang lain. 5. Pesimis. 6. Lebih suka melihat kekurangan ketimbang kelebihan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang miskin yang berpakaian lusuh dan kotor. Ia lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, doakanlah untukku agar Allah Ta'ala menjadikan aku orang yang kaya raya." Mendengar permintaan orang miskin tersebut, Nabi Musa alaihissalam tersenyum teman-teman sekalian. Lalu beliau menjawab, "Saudaraku, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Orang miskin itu bukannya malah menurut, ia malah menjawab dengan kesal. "Bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan kondisi kehidupanku seperti ini, miskin?" Ia lalu meninggalkan Nabi Musa alaihissalam dengan perasaan kecewa. Pada waktu lain, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan orang yang kaya raya. Ia lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sampaikanlah kepada Allah Ta'ala agar aku dijadikan miskin saja sehingga ibadahku tidak terganggu oleh hartaku." Lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam tersenyum teman-teman sekalian. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Wahai saudaraku, berhentilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala."
Orang kaya itu terkejut. Ia lantas berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya ini yang telah dilimpahkannya kepadaku. Allah telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat. Allah telah memberiku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah juga telah memberiku kedua tangan yang dengannya aku dapat bekerja. Allah juga telah memberiku kedua kaki yang dengannya aku dapat berjalan." Akhirnya orang miskin itu menjadi semakin miskin, sedangkan orang kaya itu menjadi semakin kaya raya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan yang hakiki bukan dengan banyaknya harta. Kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.